Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Peta koalisi menuju Pilpres 2024 semakin mengerucut ke 4 poros. Apakah pertanyaannya? Poros ini akan bertahan hingga pemilu dan siapa saja kandidat presiden atau calon presidennya. Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Apa kabar, Mas? Malam, baik. Mas Burhan, benar tidak kalau kita katakan kira-kira poros Pilpres mendatang ini sudah mulai mengerucut ke 4 poros? Dibanding sebelumnya memang tren belakangan menunjukkan bahwa partai-partai politik mulai mengerucut ke 4 poros. Tetapi bukan berarti 4 poros ini akan bertahan secara otomatis hingga 2024. Karena variabel yang menentukan bertahan tidaknya 4 poros ini itu sangat kuat. Terutama adalah siapa capres dan cawapres yang diusung. Jadi ini ibarat ta'aruf baru pada proses penyamaan persepsi atau penyamaan platform perjuangan. Tetapi akadnya itu belum ditentukan. Nah, akad koalisi adalah siapa capres, siapa cawapres. Nah, itu yang akan menjadi ujian utama buat 4 poros ini untuk bertahan atau tidak dalam jalinan koalisi. Ya, yang paling mungkin bisa bertahan, poros yang mana? Nah, yang tentu saja dari 4 poros ini PDI Perjuangan punya keleluasaan karena tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, PDI Perjuangan sudah menyimpan satu boarding pass pencalonan capres cawapres 2024. Nah, tetapi masalahnya adalah PDI Perjuangan tentu tidak ingin maju sendirian karena itu tentu akan mengurangi peluang kemenangan 2024. Jadi kemungkinan besar PDI Perjuangan juga akan menjalin kerjasama politik dengan partai lain. Nah, masalahnya ketiga poros yang lain itu belum jelas siapa capres cawapres yang diusung. Tetapi setidaknya ada 2 koalisi, poros koalisi yang relatif sudah mengunci satu tiket asalkan mampu sepakat siapa capres cawapres yang diusung. Satu KIB itu setidaknya sudah 23% kursi yang mereka kumpulkan dari Golkar, P3 dan PAN. Satu lagi adalah Gerindra dan PKB. Tapi lagi-lagi margin of error-nya tinggi nih dalam menentukan atau memprediksi siapa capres, cawapres, dan koalisi di tingkat elit. Karena elit mudah sekali berubah, tergantung insentif koalisi apa yang mereka dapat. Kalau bicara soal insentif, tentu ini kan muaranya adalah calon ya, siapa kira-kira yang diusung. Tentu kalau tadi Mas Burhan katakan yang paling kuat insentifnya adalah PDI Perjuangan sudah memegang boarding pass sendirian. Tetapi pertanyaannya, kenapa kalau boleh dikatakan poros PDI Perjuangan, tapi porosnya sama siapa? Kenapa belum ada komunikasi politik yang intens antara PDI Perjuangan dengan partai politik lain? Waktu masih panjang, jadi ibarat buku, sekarang masih bab pendahuluan. Jadi bagi banyak partai, jangan meletakkan kesimpulan di bagian awal. Karena itu juga akan membuat lawan politik mudah membaca pergerakan koalisi yang dibangun oleh suatu partai. Jadi menurut saya sih dinamikanya masih sangat tinggi bahwa ada pertemuan antar partai untuk menentukan koalisi yang akan mereka bentuk 2024, iya. Tetapi lagi-lagi kesimpulannya masih kosong, melompong. Nah, kesimpulannya itu adalah capres-cawapres. Nah, di antara partai-partai ini mungkin Gerindra yang relatif lebih jelas karena mereka punya ketua umum yang sudah pasti akan dicapreskan. Cuma masalahnya Gerindra tidak punya cukup kursi untuk bisa mencapreskan Pak Prabowo. Nah, di luar itu menurut saya masih sangat terbuka siapa capres-cawapres yang diusung. Yang kedua adalah Nasdem. Nasdem ini udah menyebut 3 nama, tetapi masalahnya Nasdem tidak cukup kursinya. Jadi sangat tergantung koalisi yang dibentuk oleh Nasdem dengan partai-partai yang punya kesamaan capres yang akan diusung dengan Nasdem. Oke, Mas Burhan, kalau bicara soal PDI Perjuangan, mungkinkah karena memang belum atau tidak seperti Gerindra tadi Anda katakan, karena jelas ketua umumnya yang akan maju begitu. Sementara PDI Perjuangan belum jelas dinamika di internalnya, sehingga kemudian menyulitkan ada proses komunikasi politik dengan partai politik lain. Termasuk dengan Gerindra sendiri yang sudah lama dibicarakan kedekatan 2 partai politik ini. Ya, Gerindra kan bagaimanapun sudah punya ketua umum dan
ketua umumnya ini sudah 2 kali maju sebagai capres meskipun kalah. Nah tentu Gerindra punya kepentingan siapapun yang berkoalisi dengan partainya harus menerima Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ya. Tetapi Gerindra juga berhitung kalau misalnya peluang Pak Prabowo tidak cukup punya potensi untuk menang, tentu berisiko juga buat Pak Prabowo dipaksa maju dengan kans yang tidak terlalu besar. Jadi pada dasarnya Gerindra juga tidak harga mati ya, harus melihat konstelasi atau dinamika, satu di tingkat massa, dua di tingkat elit. Jadi dinamika di tingkat massa ini terkait dengan elektabilitas para calon termasuk ketua umumnya Pak Prabowo. Kemudian dinamika di tingkat elit itu terkait dengan konstelasi antar pimpinan partai. Jangan lupa sekarang ada semacam kecenderungan atau suasana kebatinan di antara para elit partai untuk memaksimalkan, mengkapitalisasi boarding pass yang mereka punya untuk dipakai oleh elit partai sendiri. Nah ini yang kemudian mengakibatkan tokoh non-partai kesulitan untuk dapat tempat sepanjang elektabilitasnya tidak cukup dominan dalam konteks elektabilitas di tingkat massa. Apakah itu nanti akan semakin jelas? Misalnya jika PD Perjuangan akhirnya sudah memutuskan apakah Ganjar yang nanti diusung atau Puan Maharani yang diusung kemudian mengubah konstelasi dinamika koalisi dan poros yang saat ini sudah berjalan termasuk capres-capresnya, Mas? Persis. Jadi penentuan koalisi dan siapa capres-cawapres yang diusung itu juga ditentukan oleh pergerakan pihak lawan. Jadi kalau misalnya PD Perjuangan sudah clear siapa yang diusung, apakah Mbak Puan atau tokoh lain, tentu akan memicu konstelasi di pihak partai di luar atau di seberang PD Perjuangan. Termasuk kalau misalnya Nasdem berhasil menggandeng PKS dan Demokrat untuk mengusung salah satu calon yang sudah dinominasikan dalam Rakernas Nasdem, itu juga akan memicu pergerakan lawan. Jadi soal capres-cawapres bukan hanya ditentukan oleh internal koalisi sebuah partai, tapi juga ditentukan oleh pergerakan bidak catur yang dimainkan lawan. Iya, ya, melihat siapa dulu yang bergerak begitu ya. Kalau itu main catur, kalau main kartu mungkin siapa yang pegang kartu asnya atau jokernya begitu ya, Mas Burhan ya. Nah, jadi akan saling menunggu ini. Sampai kapan menentukan. pertanyaan akan saling menunggu seperti ini? Nah, saya khawatir sampai pada injury time sebelum penutupan pendaftaran KPU. Jadi kalau misalnya partai-partai saling menyimpan bidak catur apa yang mereka mainkan, mereka akan saling menunggu. Nah, saya khawatir sampai sejauh itu. Nah, tentu punya kelemahan. Kelemahannya adalah publik dibuat bingung oleh drama yang dibuat oleh elit partai. Dan drama ini berlangsung bisa lama kalau misalnya proses penentuan capres-cawapres ditentukan di ujung permainan. Yang kedua, kita jadi sulit untuk melihat dan menguliti kelemahan sekaligus kelebihan dari para calon. Kalau misalnya calon disimpan sampai di ujung pendaftaran. Nah, lebih baik sebenarnya dibuka dari awal sehingga publik bisa tahu plus minusnya proposal kebijakan apa yang dibawa oleh para calon yang diusung oleh koalisi partai, dan karenanya publik bisa menimang, memilih, menyeleksi, melihat plus minus dari proposal kebijakan, bukan sekedar personality dan pencitraan. Ya. Ruginya apa Mas Burhan kalau misalnya memang sampai detik-detik akhir sehingga kemudian membingungkan calon pemilih ini? Ruginya apa untuk partai politik itu sendiri? Nah, tentu buat partai politik mereka punya keterbatasan untuk memaksimalkan kotel efek juga dari calon yang ujungnya diusung oleh para calon. Jadi kalau misalnya partai politik terlalu lambat menentukan siapa calon dan calon wakil maupun calon presidennya, tentu mereka punya keterbatasan waktu untuk menjual calon yang mereka dukung nantinya kepada basis massa. Kan jangan lupa dalam perilaku pemilih ada namanya split ticket voting, ada straight ticket voting. Jadi calon yang diusung oleh sebuah partai belum tentu paralel dengan keinginan basis masanya. Nah, kalau misalnya calon itu diusung terlambat dan ternyata resistensinya di kalangan konstituensinya besar, tentu menyulitkan buat partai yang bersangkutan untuk mendulang suara. Nah, lain kalau misalnya terjadi straight itu keputusan elit partai itu sama dengan basis masanya, itu mudah buat calon, dan karenanya tinggal mencari peluang
buat calon presiden yang mereka usung untuk bisa mencuri dukungan dari basis massa partai lain. Dan ini akan dirasakan oleh partai politik yang masih kebingungan begitu ya dalam menentukan calon presidennya ya, Mas Burhan ya. Nah, salah satu yang membuat bingung adalah tidak ada calon yang begitu dominan. Nah, saat yang sama partai-partai di luar Nasdem itu kan ada keinginan untuk mencapreskan elit atau tokoh partai masing-masing. Nah, pada saat yang sama pula elektabilitas para tokoh belum cukup kompetitif. Jadi menurut saya memang pada saat proses penentuan capres-cawapres oleh internal partai belum mengalami pengerucutan, para elit partai tadi diberi semacam waktu untuk menaikkan elektabilitas sebelum akhirnya partai-partai tadi mengambil keputusan. Jangan lupa proses pemilu masih 1,5 tahun sebelum 2024, kan pendaftarannya kan beberapa bulan sebelum 14 Februari 2024. Jadi elit partai tadi masih memberi semacam waktu tambahan buat para tokoh atau kader internal partai untuk menaikkan posisi tawar dengan meningkatkan elektabilitas di tingkat massa. Nah, kalau misalnya mereka berhasil, saya kira tiket akan diambil oleh elit atau tokoh partai ketimbang diberikan pada tokoh di luar partai yang menurut mereka belum tentu memberikan efek positif buat kotel efek partai yang mengusungnya. Termasuk internal kalau bicara lagi yang sudah pegang boarding pass hanya satu partainya yaitu PDI Perjuangan. Sementara internalnya sendiri masih belum bulat siapa nanti yang akan ditentukan. Bicara soal kemungkinan-kemungkinan jika Puan akhirnya yang diusung, jika Ganjar yang akhirnya diusung, bagaimana kemudian konstelasi yang muncul setelahnya? Lagi-lagi terlalu hipotetik ya pertanyaan sekarang. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam Rakernas, memang ada kesan dari sebagian kalangan Mbak Puan mendapatkan semacam dukungan diam-diam. Tetapi kan secara formal belum keluar pernyataan dari Ibu Mega siapa capres yang diusung. Nah, kalau misalnya Mbak Puan yang diusung, tentu pertanyaan berikutnya adalah apakah Ganjar Pranowo yang membacakan hasil keputusan Rakernas PDI Perjuangan itu setuju atau tidak melakukan pembanggangan dengan maju melalui partai lain. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Puan yang diusung, pertanyaannya adalah apakah Ganjar balelo atau tidak balelo oleh keputusan partai. Itu dia. Nah, kalau misalnya Ganjar maju melalui partai lain, itu tentu akan mengubah konstelasi. Nah, karenanya sangat menunggu proses dinamika di internal PDI Perjuangan. Itu pula yang membuat partai-partai lain sepertinya juga masih menutup bab kesimpulan. Apalagi istilah sholat ini, Wahyu, ini sebenarnya waktunya masih sholat duhur. Jangan dipaksa untuk melakukan sholat isya. Nah, mungkin nanti tuan siapa capresnya dilakukan ketika waktu sudah memasuki bulan waktu maghrib. Jadi tidak terlalu lama untuk menunggu waktu isyaknya. Jadi itu saya kira yang membuat partai-partai saling menunggu untuk melihat siapa capres-cawapres yang diusung oleh partai lain. Baik, Mas Burhan, kita akan nantikan saja terus dinamikanya sampai ujung akhir batas waktu pendaftaran calon presiden 2024. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.